kita. Bapak semua, Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang telah berkenan menghadiri kesempatan dan kesehatan serta panjang umur untuk bisa menghadiri acara FFD ini. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nanti untuk 2 jam ke depan acara kita diberi kelancaran tanpa kekurangan suatu hal apapun. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Pak Wakrimin, kemudian dari Pak Budi, kemudian dari koordinator PPL, kemudian acara yang ketiga nanti kita ke lahan tangguh. Alhamdulillah wassallallahu la haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati tim dari Panah Merah ya. Nah, kan nggih, kebetulan saya juga baru Pak di Rakit. Baru berarti efektif 15 hari. Kemarin awal bulan kami baru ke Rakit. Jadi perkenalkan, nama saya Fatur Rahman. Kebetulan sebelumnya kami di Kelampok Pak, Kecamatan Desa Kelampok, pindah ke Rakit awal bulan. Pak Fatur Rahman, terima kasih. Fatur Rahman, namanya itu Bapak Ibu sekalian sama dengan Direktur RND kami, Pak Fatur Rahman. Ya, alasan kenapa ISWS Indonesia berdiri dengan nama Panah Merah, yaitu ISWS Indonesia pertama ingin menyediakan benih sayuran paling berkualitas, paling unggul. Yang kedua, ISWS Indonesia ingin memberikan pelayanan yang terbaik buat para petani sayuran Indonesia. Hanya dengan 2 alasan itu ISWS berdiri. Petani itu kami ingin menyediakan benih unggul berkualitas dan memberikan pelayanan terbaik. Karena itulah kami komitmen untuk melakukan investasi di dalam research and development, pengembangan benih, pengembangan varietas baru. Dari seluruh anggaran pengeluaran ISWS Indonesia selama setahun, 30% lebih dialokasikan untuk menemukan varietas baru. 30%. Jadi sisanya jadi kayak untuk kegiatan di sini nggak sampai 10%. Lebih ke bagaimana melakukan pengembangan varietas-varietas baru. Sampai dapat calon itu 10 tahun lebih baru calon. Calon nanti diuji sampai dapat satu ini ya. Dan ini adalah pengujian yang ketiga, baru dapat lolos satu tangguh ini. Dan ini belum sempurna Pak ya. Jadi tangguh nanti Bapak lihat ini belum sempurna, masih kami sempurnakan yang baru-baru lagi nanti. Tahan virusnya masih intermediate, masih sedang-sedang aja. Tahan layunya juga masih sedang-sedang aja, belum tahan layu banget, belum tahan virus banget. Lebih bagus, maka ISWS Indonesia atau Panah Merah harus memberikan yang lebih bagus lagi. Itu kira-kira misi kami berada di Indonesia. Yang kedua tentang pelayanan, kami menempatkan pelayanan para PP di lapangan, benar-benar tugasnya melayani Bapak sekalian. Jadi teman-teman di sini ada Mas Hanif berdiri, Mas Hanif. Ada Mas Hanif, sana ada Mas Ishak, ada Mas Wiranto. Ini tugasnya melayani Bapak, bukan jualan. Ya, jadi Bapak kalau ketemu Mas Hanif jangan pengen beli benih ya. Intinya itu
apa ya. Pas hari ini panen cabai Pak, jadi kemarin udah lupa semua. Oke, terima kasih yang kami hormati Pak Wakrimin, Pak Fatur Rahman, dan Bapak Ibu semua yang berbahagia. Karena kami datang ke sini, insya Allah berusaha mencari solusi, memberi solusi kepada Bapak Ibu semua sebagai petani. Alhamdulillah acara hari ini itu acara yang tepat Pak. Harga cabai pas bagus-bagusnya. Cabai keriting berapa nih Pak hari ini Pak? 55 kemarin. 55 kemarin, pas panen sih Bapak ini, ingat sih kemarin 55. Cabai besar, pinten Pak? 57 kemarin Pak. Masya Allah, Bapak cerah-cerah hari ini itu. Tangguh ini nanti Bapak bisa lihat memberi dua solusi cabai kiri Pak yang sangat dibutuhkan petani saat ini. Yang pertama adalah ketahanan virus. Betul yang disampaikan Pak Wakrimin, mungkin belum sepenuhnya levelnya 6 ya, apa 7 ya Pak? 6. Kalau bagus itu levelnya di atas 8. Itu udah sempurna gitu. Nah, saya lihat tadi di Mas Hanif, Pak Bayi, saya lihat tanaman juga masih sangat bagus. Yang kedua, yang menarik lagi Pak, memang kalau buahnya kecil, nanti Bapak akan lihat buahnya tidak sebesar itu Pak. Sama berbuah kecil, tipe-tipe sama, tipe tangguh, itu dalam 21 buah itu bedanya berapa Mas Hanif tadi? Dalam 21 buah ternyata bedanya 10 gram. Artinya lebih bobot Pak. Kalau 1 kilo hitungan Mas Hanif tadi itu kurang lebih 190-an buah. Dan bedanya kalau sama-sama dikalikan 10 itu hampir 1 on Pak, dalam jumlah yang sama. Misalnya 200 buah, kalau tangguh sudah 1 kilo, maka di kompetitor masih sekitar 9 on. Kalau kita gabung 1 karung 10 on kali 50, 5 kilo ya Pak? 5 kilo sendiri. Dan itu menurut saya adalah nilai lebih. Dengan jumlah yang sama ternyata bobotnya lebih tinggi. Pada saat harga seperti sekarang 5 kilo itu kali 50.000, 250.000 Pak, bedanya 1 karung. Itu hal yang luar biasa menurut saya. Kalau pas harga murah, artinya Bapak juga tidak sangat rugi karena ini bobotnya lebih tinggi. Membedakan 5 kilo itu sudah sangat besar dari cabai yang keriting tipe kecil. Dan teman-teman studi banding dari Purbalingga, Banyumas, dari Banyumas, Sumbang ya Pak, petaninya Pak Gianto. Wah luar biasa. Pak Giantonya nggak ikut ya Pak? Oh enggak ya, sudah titip salam aja. Cilacap studi banding hari Rabu. Cilacap tidak jadi sekarang ya Mas Jul. Rikuh ya. Di lahan ini Pak, tadi mungkin Pak Budi menyampaikan lahan Mas Hanif, bukan Mas Hanif Pak, tapi Mas Hanif. Nah Mas Hanif itu nama petaninya, bukan saya Pak, saya Hanif. Yeah. Jadi di lahan Mas Hanif ini total populasi itu sekitar 3.500 tanaman. Yeah. Saya harapkan Bapak sekalian mengamati karakteristik tangguh. Yang pertama itu sudah lebih tahan virus, karena di pucung beduk itu virusnya luar biasa ya Pak. Oh iya, di Kaliajer juga, nggak mau kalah Pak Sarkam. Ya sama di Kaliajer, lebih tahan simpan. Kalau ukurannya saya rasa masih masuk lah, tidak terlalu kecil. Karena ini masih masuk pasar, kemarin kami tes pasar di sini, ya, alhamdulillah masuk. Gih, jangan cepet-cepet Pak. Tangguhnya dulu biar kita. Oke Bapak Ibu itu saja. Mari kita ke lahan.
berjumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Kaisan di channel Kaisan Petani Muda. Untuk di kesempatan pagi siang ya, siang hari ini tepatnya tanggal 15 Februari 2024. Sekarang Kaisan bersama kawan-kawan petani Banjarnegara dan juga Purbalingga Banyumas, kita sedang melakukan lahan studi banding tangguh F1 dari PTS Sabana Merah yang kemarin kita budidaya dari awal, dan alhamdulillah untuk tanamannya vigor bagus, dan kita acara bersama petani-petani dari Purbalingga, Purbalingga, Banyumas dan juga tentunya Banjarnegara. Bersama petani muda kita sedang ke lahan. Oke, langsung kita. Dan channel Iksan Petani Muda. Ini Pak, saya mau tanya tentang perawatan ini, gimana menurut Bapak perawatan cabai tangguh ini? Pak? Menyiapkan pertanyaannya, Pak. Kita harus untuk pupuknya ya. Untuk pupuknya itu kita harus buat dari fase vegetatif, kita pakai NPK dan juga KN Kotida Merah. Terus untuk di vegetatif kita pakai NPK dan juga MKP untuk memacu bunganya. Setengah bunga lebat kita pertahankan dengan kadium di usia sekitar 50 sampai masa panen. Untuk pestisidanya gimana Pak? Untuk pestisida sih ya kita kondisional tentunya. Kalau untuk dari awal ya kita pakai imidacloprid dan apomectin untuk pencegahan keritingnya. Dan untuk fungisida vegetatif propinet dan juga asam fosfit untuk pencegahan hama. Ya, untuk kelebihan dari cabai tangguh F1 ini dengan varietas lain gimana Pak? Ya, yang saya tangkap untuk di karakteristik cabai ini memang yang pertama ketahanan virus. Tahanan virus Gemini itu memang tahan, 100% tahan kalau untuk di lahan ini. Terus yang kedua itu keras buah. Nah, keras buah ini memang lebih keras dibandingkan dengan varietas lain, apalagi cabai lokal. Tentunya tonase lebih tinggi dan daya simpan lebih tinggi. Ya, tadi saya lihat juga di drainase ada yang berair, ternyata juga tahan layu juga ya Pak? Ya kalau untuk layu sebetulnya untuk lahan ini kita masih di tingkat toleran. Ya, terima kasih Pak. Itu saja dari kami. Untuk ketahanan dari produk Sabana Merah untuk cabai keriting tangguh itu gimana? Ya, pertama dari ketahanan virus, sangat tahan virus, tahan virus kuning, buah, ramping, terus padat. Ini dari petani mana? Dari petani Banyumas Kembaran. Kembaran Banyumas. Kurang kompak, ulangi. Nah, sebelum ditanyakan, kita akan memulai beberapa produk talk dulu, Pak. Oke, testimoni dulu atau mau Mas Katung dulu ini? Boleh Mas Hanif, kita model kayak talk show aja. Oh iya, ya. silakan. Nanti Mas Hanif di sini kasih testimoni pengalaman beliau menanam tangguh sampai sekarang sudah petik keempat, ketiga, mau keempat, itu seperti apa? Tadi kan bapak-bapak banyak pertanyaan juga ya di lahan gitu. Pak, dulu ketika di lapangan seperti Mas Hanif dipanggilnya Fajar, tetapi ketika ditarik jadi timnya Pak Wak, nama saya ganti Katon Pak. Tapi bukan Katon Taufik ya Pak ya, namanya nama saya Katon gitu. Jadi saya timnya Pak Wak khusus menangani cabai-cabean Pak, cabai tanaman Pak gitu. Cabai tanaman mulai dari cabai besar, cabai rawit, cabai keriting. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak monggo, insya Allah nanti kita akan diskusi di sini ya Mas Hanif ya. Mulai dari teknis, produknya seperti apa, kurangnya seperti apa, itu masukan untuk kami Pak di sini gitu. Nah sebelumnya mungkin Mas Hanif, Iya, monggo. saya ingin ada testimoni dari bapak-bapak yang hadir ketika lihat tanaman Mas Hanif tadi gimana gitu performanya. Nah
Bapak boleh 1 atau 2 orang maju ke depan, nanti ada oleh-oleh dari saya. Kan Bu, hadiahnya beli. Banget lah, pengen banyak uang. Monggo Ibu. Waduh, udah 2 ini tadi. Iya. 1 lagi deh, Bapak. Dari bapaknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sumarni dari Kaliajir, Purwonegoro. Alhamdulillah. Langsung mau Mas? Langsung mau Ibu. Sebelum nyampe sini langsung ke lahannya Mas Anif tadi. Oh, langsung ya, Bu? Alhamdulillah minat pengen nanam. Cuman pengen nanya ke Mas Anif ya. Biar cabenya lebih besar lagi dari itu gimana? Kenalkan, nama saya Adem, sama desanya dari Kaliajir. Oh, Kaliajir semua ini, Pak. Saya pengen nanya sama Mas Anif, itu pemupukannya gimana caranya? Siap. Stay tune di YouTube Mas Anif ya. Nanti langsung dijawab, Bu. Oke, tapi kalau lihat tanamannya gimana, Bu, kira-kira? Ya, Minat. Bagus. Soalnya nggak boleh daunnya. Nggak boleh, masih seger-seger hijau-hijau ya, Bu ya? Benar. Oke. Yang namanya lihat tanaman kan kalau hijau kan jadi senang. Oke. Ini undangan saking Panah Merah menghormati mengunjungi acara tanaman cabai tangguh punya Pak Mas Anif yang tadi sudah dikunjungi. Ini saya ingin tanya sama Mas Anif, itu tanah bekas ya? Yang punya Bapak yang baru ya? Iya. Ya, itu kan sudah kelihatan itu yang tanaman lahan bekas sama lahan baru. Nah, itu kan tadi kan ada petani yang nanya, ini bisa buahnya yang besar sedikit nih, gimana nih Mas Anam? Nah, ini kalau menurut saya ini dari awal setelah bunga keluar, buah sudah mulai keluar, itu kocorannya yang pakai poster itu ada kurang, iya ya? Iya, itu udah kelihatan. Itu kalau kocorannya poster itu masuk 3 kali aja lah, itu besarnya nambah sedikit. Udah besar seperti laju, seperti baca sih enggak, itu tangguh. Tapi besarnya bisa nambah. Sedikit saya sharing ya Pak, untuk tangguh F1 ini untuk di karakteristiknya. Jadi kalau untuk pupuk mungkin bapak-bapak semua atau mungkin ada ini Pak Sarkam selaku senior saya dan juga ada Pak Cemakun ya hadir di sini nggih. Kula jane rada minder Pak nek sandingan karo Pak Sarkam. Masalahnya nek anggur lombok ora ketemu pinggire Pak asli Pak. Nek panen sekali panen 16 juta, 17 juta. Mungkin untuk pupuk ya, pupuk dasar untuk lahan itu jadi ada 2 lahan. Yang sebelah timur itu lahan bekas sawah, jadi itu lahan baru kalau di sini biasanya. Terus yang sebelah lahan bekas pare. Untuk pupuk dasar yang saya pakai ada dolomit 3 kintal per 100 ubin, terus NPK Posca 1 kintal, terus ada Vertipos yang kita pakai 1 kintal. Itu untuk pupuk dasar. Terus untuk sebelum tentunya yang paling penting lagi adalah untuk dekomposernya juga saya pakai kemarin M21 untuk membenah tanahnya. Itu untuk menyuburkan tanah dan juga menyuburkan tanah dan untuk mencegah layunya juga. Terus untuk pemupukan dari fase vegetatif atau pertumbuhan kita pemupukan di 1 minggu sekali menggunakan NPK dan KNO 3 merah. Ini untuk fase pertumbuhan sampai umur 30. Nah, masuk fase generatif saya pakai NPK dan MKP monokalium fosfat. Ya, untuk NPK MKP-nya Meldaga sih banyak Pak. Dari Pak Tani ada, Merauke ada, DGW ada. Wilayahnya
tersedia melimpah, punya sapi, punya kambing, nah itu sangat bisa dimanfaatkan. Syaratnya benar, kata Pak Hanif tadi harus matang ya, harus fermentasi lah Pak, minimal 2 minggu di lahan. Kalau bisa 1 bulan bisa lebih bagus gitu Pak. Nah itu nanti akan bagus untuk perakarannya Pak, untuk tipe tangguh ini. Karena tadi betul kata Mas Hanif juga, tangguh ini punya potensi bunga yang sangat banyak Pak. Kalau kita compare bahkan ke cabai kita yang lain ya Pak Sarkam ya, itu bunga di tangguh jauh lebih banyak gitu, produktif sekali gitu. Makanya kita sarankan juga untuk pupuk NPK yang kandungannya 150920 ya, kayak Booster, Grower, Winner ya, macam-macam mereknya itu masuk mulai ketika berbunga. Jadi tangguh itu nanti berbunga mulai umur 40 Pak. Nah saran kita untuk masuk itu selain MKP tadi, bisa dikocor Pak, dikocor 2 kilo per drum 200 liter itu ya, itu cukup sih Pak untuk tangguh supaya bunganya mudah jadi. Karena kalau dengan lihat tadi di lahan, tangguh itu rapet ya Pak ya, sebesar laju karena memang sudah beda tipe ya Pak ya, tapi bisa lebih besar dari ini ketika kocorannya itu cukup tadi. Bisa pakai Booster, pakai Winner, atau ya yang kandungannya 150920 lah Pak ya, yang kaliumnya cukup tinggi. Dan di Jawa Timur yang kebetulan sudah ramai juga, itu tahan kirim karena bijinya padat tadi Pak. Jadi memang berbobot, bijinya padat, tapi dia tetap lentur dari segi buahnya. Jadi dia tahan kirim sampai 7-10 hari itu masih awet Pak. Jadi bisa pengirimannya bisa lama gitu. Jadi biasanya pedagang tuh suka tipe yang kayak gini gitu. Enggak Pak, yang mau bertanya, saya sebenarnya seneng Pak kalau habis FFD itu ya Pak, tidak banyak basa-basi, langsung nanya, Mas harga berapa? Berarti sudah cocok itu Pak. 2.200 ya? Nah, isinya 2.200. Kalau biasa tanam laju laba itu kan isinya 1.750 ya Pak ya, 1.800. Nah untuk tangguh ini kalau di kemasan kita tulisnya 2.000 Mas Hanif. Ya, nah 200-nya untuk bonus lah Pak. Tahan virus.